kalian yang masih muda eh, harus mendengar sedikit nasihat orang tua. Orang tua konservatif, kadang-kadang lu beli emas aja, lu beli tanah aja. Kenapa? Karena memang aman. Nah, kalau kalian mau melawan, tidak mau beli emas, tidak mau beli tanah, pengennya di kripto, ya belajar. Mumpung masih muda, mumpung masih belajar. Mau bermutu mau tidak, tonton saja. Tontonlah video-video yang panjang. Kenapa? Orang dulu aja membaca buku setebel-tebel ini, guys. Bagaimana ceritanya hari ini orang senangnya nonton TikTok 30 detik, bahkan 2 detik kadang-kadang. Aduh. Ini adalah channel Bro Omen yang dijual murah 500 juta nego. Jadi inilah alasan kenapa Bro Omen bangkrut. Kalian lihat saja videonya ada di sana kenapa bangkrut. Nah, apa hubungannya dengan channel ini? Sebetulnya yang menarik bagi saya adalah bukan channelnya tetapi alasannya kenapa. Jadi Bro Omen ini kalau dia cerita kalian bisa lihat itunya, nanti linknya saya kasih di deskripsi, kalian tonton sendiri. Jadi ceritanya kebetulan ini adalah channel tentang kripto, ya kita mengulas Bro Omen ini karena memang dia bangkrut dikarenakan eh, oleh kripto. Lagi-lagi ya, kemarin yang bunuh diri oleh kripto, ini Bro Omen yang kaya raya juga kehilangan uangnya dan rumahnya itu karena kripto. Nah, saya ceritakan sebentar. Ceritanya adalah Bro Omen dia membeli sebuah koin scam, dia bilang. Koin scam, koinnya apa saya tidak tahu karena koin itu sebetulnya ada Bitcoin, ada altcoin, ada meme coin. Jadi yang mana gitu ya? Meme coin adalah koin meme, termasuk Shiba Inu, Brise, apalagi banyak lah, PP dan lain-lain itu adalah meme coin. Ada juga altcoin, misalkan ada Ethereum, ada Litecoin, ada BNB, ada apa dan lain-lain lah, itu banyak sekali. Jadi kalau kalian yang mengerti tentang kripto pasti tahu yang mana koinnya, yang dimaksud scam yang seperti apa. Nah, kripto itu ada 26.000 kripto. Bro Omen ini beli yang mana sehingga kok bisa 10 miliar dia masukkan, beli ke sana, kemudian di lock, kemudian bangkrut. Nah, pertanyaannya koin yang mana gitu ya. Nah, kok bisa hilang gitu ya. Sebetulnya uang itu koin kita tidak akan bisa hilang kalau tidak dijual, atau kita tidak akan rugi kalau dijual, karena kita membeli 1 juta rupiah, kita akan membeli koinnya. Misalkan 1 juta dengan nilai 1.000, berarti kita dapat 1.000 koin atau 1 juta koin gitu ya. Juta koinnya sudah 1 juta koin. Soal nilainya sedang turun sehingga nilainya tinggal 100.000, ya itu koinnya. Kalau dijual baru rugi, kalau tidak ya lekon megang koinnya gitu ya. Megang itu maksudnya secara digital, bukan berarti yang tidak terlihat itu tidak nyata, ada gitu. Koinnya kan ada 1 juta koin, nilainya sedang 100.000, belinya 1 juta, rugi ya rugi kalau dijual. Kalau enggak kan hanya turun aja nilainya gitu ya. Kalau dijual rugi, kalau enggak wong barangnya masih kita kekep kok, kenapa kita rugi. Nah, Bro Omen dia membeli sebesar 10 miliar awalnya, dicerita di situ, sebuah koin scam. Kita nggak tahu scamnya apa karena dia nggak mengatakan koin scam, karena ada 26.000 koin di seluruh dunia. Parahnya lagi karena saking setelah beli kemudian berlipat-lipat, agak sedikit serakah, dia bilang, dia sendiri yang bilang bahwa dia kebodohannya dia, keserakahannya dia gitu. Dia akhirnya menggadaikan rumahnya sebesar 5 miliar. Walaupun kata dia juga dia ada cadangan 5 miliar lagi untuk menyicil gitu ya, karena hitung-hitungannya dia adalah seandainya 5 miliar dari rumah itu saya masukkan ke kripto selama 6 bulan ke depan, karena
itu di lock 6 bulan, maka dia akan cicil 1 miliar per bulan, 1 miliar lebih. Walaupun menurut saya daripada saya menggadaikan rumah, kenapa tabungannya saja yang saya tabungan saya yang saya masukkan. Apa bedanya, guys? Saya menggadaikan rumah 5 miliar. Saya simpan 5 miliar. Atau saya menggadaikan 5 miliar, saya masukkan, kemudian saya bayar pakai uang tabungan saya 5 miliar, kan nggak ada bedanya. Nah, itu seperti itu. Itu ya kalau memang betul itu kesalahan fatal yang kedua. Kenapa naruh di Memcoin? Kenapa juga harus semuanya? Kenapa nggak beli emas, beli tanah berpuluh-puluh hektar? Udah jelas ini kripto, guys. Kripto harus belajar dulu, oke? Seperti itu. Kemudian kenapa? Ada yang bilang begini, mau beli di mana? 10 miliar itu nggak gampang. Tidak ada koin meme yang mau menerima alokasi sebesar itu. Memang betul ya. Jadi beberapa koin yang baru atau koin yang sekarang adalah gitu ya, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain, kalau 20 miliar gampang. Tapi kalau koin-koin kecil itu nggak semuanya mau menerima sebanyak itu, karena biasanya yang akan menguasai adalah para mereka yang di luar sana, ya bandar-bandarnya yang nyekem inilah yang sebetulnya akan menguasai itu. Tapi namanya kripto, ada yang skemnya bisa saja terjadi. Tapi bagaimana memasukkannya? Ada yang bilang kan memang tidak bisa dibeli secara langsung gitu ya. Kita contohkan ya. Nah, ini adalah PancakeSwap. Saya mau beli kripto, ini buy kripto. Saya beli menggunakan, karena IDR tidak bisa, kalau nggak salah IDR nggak ada ya, kita klik dulu. IDR nggak ada, makanya kita harus pakai dolar. Artinya kita harus punya tabungan dolar. Oke, kita pakai dolar. Mana kok nggak bisa nih? Oh, keluar aja. Oh, ini udah dolar ya. Udah dolar nih. 10 miliar itu lebih kurang dalam 600.000 USD. Kita masukkan 600.000 USD. Nah, di situ ada merah, ada tanda merah di sini. Maksimum pembelian adalah 3.000 dolar saja di Pancake. Katakanlah kita ambil bukan BNB ya, yang lain lah, USDT 60.000 juga tidak bisa. Artinya tidak bisa kita beli di DEX. Ini adalah PancakeSwap DEX. Kita bisa juga beli di Uniswap, katakanlah, karena ini DEX yang paling terkenal. Dua terbesar di dunia adalah Uniswap dan PancakeSwap. Dua-duanya tidak bisa kalau kita membeli 10 miliar secara langsung. Kita ambil contoh, kita buy di sini. Oke, di Uniswap dia bisa IDR. Katakanlah IDR ya, IDR. $10 miliar adalah 10, nolnya 9. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, di situ tertulis maksimum pembelian adalah 169.000 US dollar. 169 juta maksimal di sini. Ini yang merah-merah itu, yang ini nih. Ini maksimal, guys. Jadi nggak bisa ya. Nggak bisa beli di dua DEX terbesar di dunia, itu nggak bisa. Kemudian kita bisa beli dengan cara lain. Kita bisa beli di Binance, Get.io, Maxi. Apakah bisa? Bisa, tetapi bentuknya harus sudah kripto juga. Kita nggak bisa memasukkan uang kita ke sana, nggak bisa. Kecuali di Binance. Di Binance bisa. Kita ambil contoh. Di Binance, berapa dia maksimal pembelian. Kalau kita buy kripto, di sini menggunakan buy with IDR ya, buy menggunakan IDR.
Kita langsung aja 10 dengan 10 nolnya 9 di belakangnya, kan 10 miliar ya. Lihat, 10 juta masih boleh, 100 juta sudah tidak boleh. Maksimum adalah 71 juta rupiah untuk di Binance. Artinya beli di Binance tidak bisa. Kita akan coba di tempat lain. Oke, kemungkinan adalah di Indodex. Ini adalah Indodex, sebuah toko atau pasar kripto terbesar di Indonesia dan tertua di Indonesia. Ini adalah Indodex. Kalau kita deposit menggunakan BCA, itu adalah maksimal 200 miliar. Artinya kita bisa memasukkan 200 miliar ke dalam Indodex akun kita di sana. Tetapi untuk membelinya ada yang tidak bisa. Kita ambil contoh, kita ambil IDR Market. Apa koin yang ada di sini? Ada banyak sekali ya, mulai dari harganya Rp1, AOA harganya Rp1 guys. Ini high top, ini ada ratusan koin di sana. Yang scam yang mana nggak tahu. Pokoknya kalau yang ada di crypto exchange, mereka umumnya sudah disaring, sudah diaudit, sudah ada track recordnya. Biasanya umumnya seperti itu. Yang paling bebas adalah orang menjual di DEX, Uniswap, PancakeSwap, atau DEX lain. Nah, Uniswap dan PancakeSwap pun proteksi, jadi tidak bisa menjual sebanyak-banyaknya duit, nggak bisa. Artinya apa? Itu untuk mencegah pencucian uang. Kalau 10 miliar dimasukkan, bleng, itu nggak boleh. Kayak tadi semua hampir nggak boleh. Indodex boleh, tetapi dia akan menanyakan. Katakanlah kita datang ke bank, saya mau transfer dari bank BCA ke Indodex. Akan ada pertanyaan guys, duit siapa, duit dari mana, untuk keperluan apa, akan ditanya guys. Jadi tidak mungkin tidak bisa di tracking. Katakanlah kita beli AOA di sini, apakah bisa 10 miliar sekaligus? 1 2 3, ini 10 ya, nolnya 1 2 3 1 2 3. Ini 100, ya ini 10 miliar. Kalau kita buy AOA boleh, hanya duitnya tidak ada. Kalau yang nggak boleh, biasanya dia akan nongol koin ini tidak cukup nilainya untuk sebesar 10 miliar. Artinya Indodex punya stok yang sangat banyak ada di sini, stok AOA. Kalau yang rame itu biasanya tidak dapat gitu ya harganya. Yang nggak punya stok, kan kalau kita beli harus ada yang jual dong. Indodex punya stok, atau orang-orang di luar itu ada stoknya ada di Indodex. Kalau koin-koin yang beberapa koin itu tidak bisa kita ambil contoh, misalkan Brise dia punya stok atau tidak. Kita lihat 1 miliar berarti sekitar 600.000 USDT lebih kurang. Kalau kita 600.000 ya, kita buy Brise. Currently amount too big, artinya nilainya terlalu besar, harus dikecilkan karena mungkin stoknya tidak punya atau nunggu yang lain ada yang menjual, dia seperti itu. Jadi tidak sembarang-sembarang untuk membeli sebesar 10 miliar. Itu satu tadi ya. Tapi artinya apakah bisa dibeli? Mungkin bisa lewat Indodex, tetapi itu akan ada tracking, ada proses, karena bayar bagaimanapun Indodex adalah resmi dan dia tidak mau dituduh sebagai tempat pencucian uang. Dia harus tahu sumbernya, harus tahu dari mana duitnya, kebutuhannya buat apa, dan lain-lain, dia harus ada. Artinya kalau memang sebelumnya betul, kemungkinan masuk lewat Indodex dan bisa di tracking ke sana tentunya. Kalau lewat DEX tadi tidak bisa, kecuali di kecil-kecil 5 miliar dulu, misalkan, karena ada maksimal ratus juta gitu ya, masukin sedikit. Karena totalnya Bro Omen memasukkan uang sebesar 15 miliar menurut videonya ya. Jadi 10 miliar duit cash, 5 miliar duit dari gadaian rumah yang pada akhirnya disita dan kemarin dia pindah. Oke.
Sekarang dia bilang sudah masuk trust wallet dan juga tidak bisa diapa-apain gitu ya. Artinya dia mau jual kagak bisa, mau pindah nggak bisa, mau apa nggak bisa, dia bilang seperti itu karena di rug pull, mungkin rug pull gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa kagak bisa. Kalau ada koinnya, saya juga ada trust wallet, walaupun nilainya nggak segitu. Saya juga ada trust wallet. Ini adalah trust wallet saya. Ya isinya nggak banyak lah guys ya, nggak banyak lah, cuman beberapa ratus ribu doang. Ini adalah trust wallet. Seharusnya setiap kita punya koin kan ada di sini, ada di trust wallet kan, dia bilang seperti itu. Beli koin di DK, di exchange kah, di mana, dia akan masuk ke sini. Contoh misalkan saya menggunakan contoh aja Pitbull, ini adalah koin spekulasi. Nilainya berapa? 168 berapa nih? 200.000 guys, 180.000 itu ya, bukan miliar, bukan juta. Yang dapat adalah 54 miliar, itu adalah tokennya karena memang nilainya 0,00000 gitu ya. Jadi kecil sekali, makanya saya belinya kecil. Dapatnya 54 miliar dari 200.000 ya kan, 200.000 dapat 54 miliar koin. Wow ya, itu yang menyenangkan hati. Itu aja besar sekian, padahal harganya nggak ada harganya gitu ya. Nah, ini token Pitbull scam atau bukan? Pitbull ini dijual di DEX, di exchange, di mana-mana ada. Dan kalau mau saya jual, saya bisa tinggal saya send mau berapa, ke alamatnya di mana, mau berapa nilainya, kemudian nanti tertransfer ke sana, kemudian kita jual, kita tarik gitu. Misalkan jual harus ke exchange dong. Kalau ke DEX paling jadi dolar, USDT. Nanti USDT dibawa exchange ke Binance kah, ke Indoda kah, toko kripto kah, Nano kah, dan lain-lain, masuk ke sana, dijual, tarik, baru ditarik duit ke rekening. Begitu prosesnya. Nah, kenapa tidak bisa dikirim dari exchange? Alasannya kenapa? Karena menjual di sini tidak bisa. Kita tidak bisa menjual di trust wallet. Trust wallet ini adalah dompet, bukan tempat untuk menjual kripto. Gitu ya. Broman bilang dia nggak bisa diapa-apain itu koinnya yang ada di sini. Kenapa nggak bisa? Saya juga nggak tahu kenapa nggak bisa. Yang pasti adalah koin ini adalah wallet yang mana ini adalah jembatan untuk kita mengakses kripto kita yang ada di blockchain. Dari blockchain, dari kita transfer kebuka ke sini seperti ini Doge misalkan, atau Milo gitu, sebini, kemudian kita send ke Indodex, katakanlah mau dijual, kita tarik ke sana, berarti kita tarik, kemudian kita jual ke exchange misalkan, atau kita konekkan ke DEX misalkan, kita atau kita swap misalkan gitu, bisa swap, bisa menjadi BNB, bisa menjadi Bitcoin, yang lebih gampang dijual kan bisa BNB, Brise, itu banyak lah. Kalian mau tukar dengan yang mana itu boleh, silahkan. Dari situ baru dikirim ke BNB. Mungkin dari sini tidak bisa di swap, mungkin tidak bisa. Kalau dikirim tidak bisa, nggak tahu kenapa nggak bisa dikirim. Kripto nggak ada hubungannya, mau scam mau bukan, kalau dikirim bisa, no problem. Laku nggak laku itu nggak tahu, makanya ini koin yang mana gitu ya. Koin udah banyak sekali. Begitu kasusnya guys. Nah, 10 miliar dia rugi. Nah, saya berharap sebetulnya koin itu masih tetap di sana. Artinya dompetnya Bro Omen itu jangan dilupakan itu koin, karena yang dianggap rugi kan kalau dijual. Dia bilang nggak bisa dijual, nggak bisa diapa-apain. Artinya punya saya, contoh misalkan ini Milo Inu ada 3 miliar koin, ya berarti 3 miliar koin. Walaupun harganya nggak ada, harganya cuma 200.000. Oke, tapi saya masih punya. Atau misalkan yang Pitbull saya tadi sudah, Pitbull saya punya 54 miliar token ya, bukan duit ya, duitnya itu cuma 100.000.
189.000 saya dapat 54 miliar koin. Ya, ingat itu hanya itu. Artinya punya Bro Omen karena nggak laku, karena nggak bisa diapa-apain di lock, berarti masih ada di Trust Walletnya. Apakah itu rugi? Belum rugi kalau dia ada di sini, ada di Trust Wallet. Tinggal simpan kodenya, jangan diapa-apain. Mungkin someday koin tersebut masih bisa aktif kembali, mungkin. Karena kalau scam biasanya kabur ya sudah. Tetapi kalau sudah masuk exchange, biasanya itu ada protect. Sudah ada audit dari Certik, sudah ada audit dari sana sini bahwa itu memang bukan scam, bahwa organisasi ada. Itu adalah satu-satunya fundamental yang bisa kita lihat. Kalau koin itu belum ada pernah diaudit dan masih di DEX, masih dijual di pasar bebas gitu, istilahnya kalau saya bilang koin ini saya bikin koin, saya jual di pinggir jalan, kemudian orang beli, udah laku, saya kabur. Itu seperti itu. Di dalam dunia kripto juga ada di DEX gitu. DEX itu salah satunya tadi PancakeSwap dan Uniswap yang terbesar, dan itu ada proteksinya, tidak bisa membeli sebanyak-banyaknya, nggak bisa. Kecuali DEX yang memang berniat menipu, mungkin saja gitu. Apalagi exchange itu yang Indodex sudah resmi di bawah Bapepti, walaupun 200 miliar boleh, tetapi akan ada pertanyaan di banknya, karena kita ambil dulu dari bank kan, transfer ke sana, BCA, BRI, Mandiri dan lain-lain. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk duitnya gitu ya, nggak bisa. Itu satu. Atau yang kedua adalah misalkan sama teman, Anda percaya kepada saya, sini duitnya saya belikan, duit di saya. Yakinkah Anda bahwa uang itu saya beli koin? Apakah Anda yakin? Kalau Anda belum tahu, saya bisa aja loh 10 miliar. Sini koinnya 10 miliar. Baik, saya kasih nih. Nih, 3 miliar. Milo Inu. Kemudian Pitbullnya 54 miliar malah. Misalkan, oh ini harganya jatuh. Saya bisa sih ngomong seperti itu. Namanya juga penipu gitu ya. Menipu mah bisa aja gitu ya. Orang yang nggak ngerti seperti itu. Jadi dari sisi mana Bro Omen tertipu atau terkena scam? Kemarin saya sempat menyarankan lebih baik kalau saya mengikhlaskan rumahnya disita daripada harus menjual channelnya. Alasan saya, Bro Omen besar dari channel YouTube-nya. Mungkin dia dapat duit puluhan miliar, dapat rumah yang harganya bermiliar-miliar, itu harga besar dari channelnya. Kenapa harus jual channel yang mana channel itu pun tidak bisa menutupi rumah itu? Pada akhirnya memang Bro Omen nggak menjual channelnya karena mungkin belum laku. Kemudian akhirnya disita, kemudian dia pindah ke kontrakan. Ya kita turut, saya pribadi lah gitu ya, turut bersimpati tentu saja, sedih juga lah. Yang tadinya uang banyak tiba-tiba hilang kan, ya itu terlepas dari hilangnya karena apa, karena kripto kah, karena ya betul bersedih. Ini pengalaman pahit lah kalau memang betul-betul itu di dunia kripto. Jadi kripto itu bukan mainan. Bro Omen pernah ngomong, saya main kripto, saya menang dari 1 juta ke 4 juta. Kata menang dan kata main itu jelas perjudian guys. Judi, mentalnya sudah jadi judi, seolah-olah saya naruh 1 jadi 5. Padahal kripto itu tidak begitu. Kripto itu kan membeli sama seperti kalian membeli emas, membeli rumah, membeli tanah dan lain-lain. Ini duitnya, mana barangnya kan gitu ya. Kalau kita beli emas 10 miliar, mau bawa pulang berat guys, berat, nyimpennya susah dan lain-lain. Kalau kripto 10 miliar nggak kelihatan mata gitu, nggak ada yang lihat gitu. Itu kelebihannya memang seperti itu. Tetapi kita harus ngerti masalahnya. Kalau emas itu kan udah ratusan tahun, tanah juga orang ratusan tahun, itu investasi paling aman. Jadi kalau duitnya banyak, investasi di kripto ya jangan kalau belum ngerti. Belajar dulu, memahami dulu, betul-betul
udah paham, betul-betul sudah ngerti, betul-betul sudah belajar dengan dalam, baru kalian lah gitu ya, mau membeli silahkan. Tapi sekali lagi, ini adalah investasi, bukan mainan. Kalian harus tahu persis bagaimana membelinya, apa yang dibeli, kapan dia naik, kapan dia turun, siklusnya seperti apa. Kalau kita turun, jangan buru-buru dijual dan lain-lain lah. Apakah kalau kalian membeli RI King hari ini yang harganya sedang top 50 juta, kemudian kalian tawarkan di OLX, tiba-tiba ada orang menawar 20 juta, loh kok harganya turun, saya beli 50 juta, kenapa jadi turun nawar? Itu kan nawar. Kalau kalian kasih, kalian rugi. Kalau nggak kalian kasih, kalian punya barangnya. Di kripto juga sama, kan pada saat kita menjual, itu nggak bisa ujuk-ujuk blok gitu, enggak. Kita taruh di sana dengan harga sekian, plak taruh. Ada barcode-nya gitu ya. Nanti orang akan membeli sedikit demi sedikit. Yang harganya tinggi boleh, yang enggak nanti kan turun guys, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Karena kita jual banyak. 10 miliar itu bisa mempengaruhi pasar, walaupun berapa sen, terutama untuk koin meme. Dari beli, jual, hilang guys, bisa langsung runtuh lagi. Memang kalau koin yang market cap-nya kecil, beda sama Bitcoin. Bitcoin tuh triliunan tiap hari, 10 miliar itu nggak kerasa. Itu ya, jadi kalau miliaran seperti itu, sebaiknya jangan beli koin aneh-aneh. Beli Bitcoin 10 miliar, 1 miliar aja, kalau 1% naik sedikit udah 1 juta, berapa? 1 juta apa 10 juta? Silahkan kalian hitung, apalagi 10 miliar. Kelip mata juga dapat gitu ya. Kalau mau yang sudah jelas-jelas seperti itu ya, kok bisa ke koin meme dengan belasan miliar? Saya rasa itu ya Broman sudah mengakui bahwa itu kesalahan dia, itu kemudian dia ya tidak sadar lah gitu ya. Artinya itu pembelajaran buat kita yang sekarang ini kalian menonton, berarti kalian sedang belajar untuk kripto. Kripto itu bukan mainan ya guys ya, ini betul-betul investasi. Kalian beli DCA misalkan 100.000, 200.000, 300. Uang yang dingin, uang yang bukan pinjol, bukan minjem, bukan, nggak boleh. Sekali kalian membayangin kayak judi, ya slot aja udah. Itu kan ada kan, perjudian online ada, perjudian fisik ada, udah gitu. Kalau kripto kan bukan untuk tempat berjudi guys, nggak ada tempat untuk seperti itu. Kita hanya membeli koin 1 juta dapat 100 koin misalkan, atau 1 juta dapat 5 juta koin misalkan. Ya kan kalian dapat koinnya, kalian simpan gitu ya. Koinnya kalian kekep, udah simpan di lemari gitu. Loh, kok di lemari kan nggak ada fisiknya? Ya ada. Nggak, angka itu kan ada fisiknya, di internet kan ada gitu ya. Ini gambar kelihatan ada nggak? Ada gitu. Udah berbentuk digital. Jadi digital itu juga nyata, bukan tidak ada. Yang tidak nyata adalah hantu. Mungkin itu tidak nyata kali, karena kita nggak bisa membuktikan. Kalau digital tidak terlihat mata karena tidak pakai alat. Begitu pakai alat, pakai handphone, pakai komputer, yang tadinya tidak ada jadi ada. Terlihat, oh iya, ada wajah dia di sono. Oh iya, ada koin saya di sono. Itu adalah nyata, walaupun berbentuk digital, gitu ya. Oke guys, itu saja. Itu pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan tidak terjadi sama kita, gitu ya. Jadi berhati-hatilah. Kalian menonton sampai titik terakhir ini, saya yakin kalian orang yang mau belajar. Saya yakin sekali karena nonton sampai belakang. Jadi tontonlah video-video yang panjang. Kenapa? Orang dulu aja membaca buku setebel-tebel ini guys. Bagaimana ceritanya hari ini orang senangnya nonton TikTok 30 detik, bahkan 2 detik kadang-kadang. Aduh, ya bukan soal ini ya. Anak-anak kita lah. Kalian yang masih muda harus mendengar sedikit nasihat orang tua. Orang tua konservatif, kadang-kadang lu beli emas aja, lu beli tanah aja. Kenapa? Karena memang aman. Nah, kalau kalian mau melawan, tidak mau beli emas, tidak mau beli tanah, pengennya di kripto, ya belajar.
mumpung masih muda, mumpung masih belajar. Mau bermutu mau tidak, tonton saja. Mau salah mau tidak, nanti kan kalian bisa kok saya bilang katanya A yang ono B, compare C D, berarti nanti oh saya salah. Nanti yang ini oh bener. Tapi kalau kalian baca TikTok, saya detik, saya ngomong, "Oi, Milo mau naik 100%." Udah, karena saya ngelihat saya menggebu-gebu, mungkin kalian beli. Padahal besoknya jatuh. Kalian tidak tahu apa-apa soal Milo ini itu, kemudian kalian beli masukan habis. Menyalahkan orang teriak kemana-mana. Padahal yang salah dari sendiri karena tidak mau belajar, terutama yang pendek-pendek. Saya sudah belajar 2 tahun. Bukan sombong, 2 tahun saja masih banyak yang nggak tahu. Kalau dibukukan sudah setebel ini, kalau dibukukan, karena berjam-jam yang saya tonton, kalau ditulis itu wow banyak pak, bertebal sekali gitu ya. Itu pun nggak mudah, susah sekali gitu. Artinya terus belajar dan belajar. Oke, terima kasih. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan bye bye.